Kita ke informasi lainnya pemirsa, diguyur hujan deras, ratusan rumah warga dan akses jalan utama di Perumnas 3, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air 60 cm hingga 80 cm membuat aktivitas warga dan para pedagang pun terganggu. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintasi jalan Nusantara yang merupakan akses jalan penghubung bagi warga Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi ini terpaksa harus mendorong kendaraannya setelah mesin kendaraannya mati akibat terendam banjir. Sementara itu hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak dini hari membuat pemukiman warga di Kebonpala, Jakarta Timur juga terendam banjir. Banjir merendam dengan ketinggian mencapai 1,2 meter. Ketinggian air terus bertambah di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur hingga Jumat pagi dan merendam rumah-rumah warga setinggi 1 meter lebih. Selain merendam rumah, banjir juga mengganggu aktivitas warga. Sejumlah akses jalan lingkungan ini tidak dapat dilalui kendaraan. Petugas yang berada di lokasi untuk memantau kondisi dan membantu evakuasi. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan program normalisasi sungai akan dilanjutkan secara masif tahun ini, meliputi Sungai Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut, termasuk wilayah Jakarta Barat. Pompa air juga telah disiapkan dan diharapkan genangan segera surut. Jadi tadi saya sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang sekarang ini yang terjadi di Jakarta karena curah hujan tinggi di atas, terutama sebenarnya yang daerah Tangerang Selatan, itu memang airnya sebagian mulai masuk ke Jakarta. Itu yang menyebabkan ada beberapa terjadi genangan. Tetapi kami sudah menyiapkan pompa dan mudah-mudahan tidak berlangsung lama. Karena ini kan kebetulan lautnya juga tidak mengalami rob, sehingga dengan demikian airnya bisa segera turun. Kembali di iNews Prime pemirsa, setelah menjadi tersangka atas kepemilikan narkoba, mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat. Sementara itu Aibda Dianita Agustina, poluan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, terbukti positif konsumsi ekstasi. Narkoba bisa merayu siapa saja untuk menggunakannya, termasuk oknum anggota polisi. Seperti yang dilakukan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Kasus berawal dari nyanyian anak buah Didik mantan Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi yang ditangkap akibat peredaran sabu di Kota Bima. Dari pengakuan Malaungi, ia menyebut keterlibatan atasannya yang tak lain AKBP Didik Putra Kuncoro. Polisi langsung bergerak menangkap Didik. Dari nyanyian Didik, ia menyebut menyimpan narkoba di rumah Polwan Aibda Dianita Agustina. Polisi kembali memburu Aibda Dianita hingga berhasil menemukan koper yang dimaksud. Bukan sembarang koper, koper putih itu berisi berbagai jenis narkoba, termasuk 49 butir pil ekstasi. Tak lama, polisi lakukan gelar perkara dan memutuskan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. AKBP Didik terbukti bersalah atas pemilikan narkoba. Setelah menjadi tersangka, AKBP Didik Putra Kuncoro jalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Didik diputuskan bersalah dan langsung dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan Ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Kini Didik Putra Kuncoro dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman seumur hidup. Kasus rupanya belum usai setelah Didik diberhentikan tidak dengan hormat. Aibda Dianita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, rupanya terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Tidak berhenti di situ, istri Didik, Miranti Afruana, juga terbukti melakukan hal yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Propam Polri untuk lakukan tes urin terhadap seluruh anggota Korps Bayangkara. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul masih ditemukannya anggota Polri yang terlibat kasus narkoba. Maka berdasarkan perintah Kapolri, di Propam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak dan akan melibatkan fungsi pengawas baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi telah menerima seluruh salinan dokumen ijazah Joko Widodo. Ia menerima total 5 berkas ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, dan calon presiden. Bonatua Silalahi telah menerima salinan lengkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salinan tanpa sensor ini diterima oleh Bonatua dari KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi Jakarta, dan KPU Pusat. Terakhir, Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya, Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur, dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses oleh publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi ini menyebut beberapa kejanggalan dari kelima salinan ijazah tersebut ini termasuk diduga melanggar sejumlah aturan. Sementara menurut kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, Jokowi selalu mengikuti ketentuan melegalisir ijazah hingga berkali-kali ke UGM dan terbukti sah. Kalau indikasi sih ada. Saya nemukan beberapa analisis ya, bahwa misalnya di tahun 2019 ini, ya, ini tidak ada namanya tanggal di hasil legalisirnya tahun 2019. Ini tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 73. Yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Oke. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua, tapi waktu itu kan rezimnya sudah beda. Rezimnya masih tanpa ada aturan. Nah, ini yang sudah ada diatur ya seharusnya dikerjakan. Ya kan? Terus indikasi berikutnya adalah tentang NIP, nomor induk pegawai ini. Ya, ini saya dapat dari netizen loh. Jadi ternyata di tahun 2007 itu peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan namanya Peraturan Kepala BKB Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang penomoran baru kepegawaian NIP ya, nomor induk pegawai. Dari 8 digit menjadi 18. Oke. Nah, jadi lebih banyak ya? Jadi lebih banyak. Ternyata yang hanya patuh itu baru ini. Yang tahun 2019 ini ada. Itu ada 18 digit. Iya, 18 digit kan. Yang lain itu baru yang lama. Dengan identiknya seluruh legalisir ini, maka pertama terbukti Pak Jokowi selalu melengkapi persyaratan administrasi saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Ya, beliau selalu mengikuti ketentuan termasuk menyerahkan ijazah yang dilegalisir. Kedua, yang menarik juga bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi ini sudah berkali-kali dilegalisir oleh pihak UGM. Bahkan sampai 5 kali ya dari data yang diterima oleh Bang Bonatua. Artinya berkali-kali juga UGM sudah melihat ijazahnya dan melakukan pengesahan. Dan karenanya tentunya ijazah ini boleh dapat kita katakan sebelum dari putusan pengadilan ya, itu sah dan